Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun terjadi perbedaan di dalam penetapan awal Dzulhijjah, maka saya menyampaikan saya mengikuti kepada patokan dan pedoman pemerintah bersama dengan masyarakat kebanyakan dan mayoritas, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, "Shaumukum yauma yasumun wa fitrikum yauma yasumun wa adhakum yauma tudhahun," yaitu berpuasalah kalian bersama dengan kebanyakan masyarakat berpuasa beridul fitri bersama dengan kebanyakan masyarakat beridul fitri, dan beridul adha bersama dengan kebanyakan masyarakat beridul adha. Dan hari ini masuk kepada tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Tentunya kita paham ya, kalau sudah masuk kepada tanggal 1 di bulan Dzulhijjah, maka ini merupakan prime time dari ketaatan kita, dan ibadah kita itu golden time-nya dan prime time-nya terjadi pada waktu di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya para ulama menerangkan ada 3 waktu yang sangat utama, besar betul kedudukannya di sisi Allah, yaitu yang pertama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang kedua 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, kemudian yang ketiga yaitu adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Kalau boleh kita katakan secara histori, Ramadan itu identik dengan Nabi Muhammad, bulan Dzulhijjah itu identik dengan Nabi Ibrahim, dan bulan Muharram itu identik dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa beliau diselamatkan dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram, yang kita diperintahkan untuk puasa dari bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas pertolongan yang Allah berikan kepada dakwahnya Nabi Musa. Kita juga mendapati bulan Dzulhijjah identik dengan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim melewati masa-masa yang berat pada waktu di bulan Dzulhijjah ketika syariat penyembelihan Ismail diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Padahal kita tahu ya, begitu lama Nabi Ibrahim menunggu Nabi Ismail yang dia harapkan menjadi keturunan. Dan akhirnya Allah memberikan keturunan Ismail melalui Ibunda Hajar. Ada sebuah catatan di pojok tafsir yang kita harus baca, bahwasanya ketika Nabi Ibrahim sebelum menyembelih Nabi Ismail, maka beliau itu bermimpi pada tanggal 7 Dzulhijjah, malam tanggal 8. Pada saat itu beliau bermimpi bahwasanya beliau diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Pada tanggal 8 Dzulhijjah pagi, pada saat itu Nabi Ibrahim itu masih bingung apakah mimpinya datang dari Allah ataukah datang dari upaya setan yang datang di dalam mimpinya. Makanya tanggal 8 disebut dengan hari tarwiyah, yaitu hari tarwiyah itu kurang lebih maknanya kayak perenungan, sedang merenung, berpikir Nabi Ibrahim apakah mimpinya ketika harus menyembelih Ismail itu datang dari Allah ataukah tidak. Maka pada hari ke-8 Dzulhijjah, malam tanggal 9, maka pada saat itulah Nabi Ibrahim bermimpi kembali yang kedua kalinya. Di dalam mimpi yang kedua kalinya, maka mendapati mimpi yang sama, dia diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Maka paginya, tanggal 9 pagi, betul-betul Nabi Ibrahim tahu bahwasanya mimpi itu datang dari Allah. Makanya disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah itu dari kata Arafah yang artinya tahu, memahami, mengetahui bahwasanya mimpi itu datang dari Allah. Makanya akhirnya dilaksanakan penyembelihan korban pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, 10, 11, 12, dan 13. Kalau kita paham bahwasanya pada tanggal 8, 9, dan 10 itu merupakan hari yang paling sibuk bagi iblis. Sejak iblis itu membangun kerajaan Arsy, kerajaannya di atas air, maka hari paling sibuk bagi iblis itu ya pada tanggal 7, 8, dan 9 itu. Ketika dia mencoba menggagalkan perintah Rabbani yang datang kepada Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim tidak menyembelih Ismail. Yang didatangi adalah Hajar, tetapi Hajar menolak dan berlindung kepada Allah dari godaan iblis. Ketika iblis menarik prasangkanya, menarik perasaannya, ketika ada syariat menyembelih Ismail. Datanglah kepada Ismail, tetapi Ismail sudah begitu kokoh bahwasanya dia mendapati bahwasanya dia ingin bersabar terhadap semua perintah yang ditetapkan oleh Allah. Datanglah kepada Nabi Ibrahim, dan pada saat itulah ada syariat
lempar jumrah, yaitu syariat bagaimana pada saat itu Ibrahim melempari dengan kerikil sampai menjadi dasar dan sebab syariat jumrah ditetapkan. Nah itulah, makanya itu merupakan hari yang luar biasa. Makanya 3 hari ini, 3 waktu ini merupakan hari yang paling besar. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, kemudian 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Itu merupakan keutamaan yang besar. Mungkin ada yang bertanya kepada kita, Ustadz, mana yang lebih utama? 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Ini terjadi perbedaan cukup panjang dan cukup luas di antara para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan lebih utama, melihat dan merujuk kepada surat Al-Fajr wa layalin ashr, yaitu demi malam 10. Di mana pada 10 hari yang terakhir Allah menurunkan Al-Quran dan menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Ada yang mengkuatkan dan merajikan bahwasanya yang paling utama adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, berdasarkan kepada sebuah riwayat dari Sunan Abi Dawud ketika Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabba ilallah min hadhihi ayyamil ashr. Qalu walal jihad ya Rasulullah. Qalu walal jihad illa kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' minhu dzalika syai'un. Rasulullah pernah menyampaikan di dalam sebuah riwayat bahwasanya tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah, tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah kecuali 10 hari. Ya, pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat ketika mengetahui itu, para sahabat kemudian berkata, apakah keutamaan beramal pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah mengalahkan keutamaan orang yang berjihad? Maka Rasulullah langsung menjawab, walal jihad fi sabilillah. Bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan bagi mereka yang beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Illa, kemudian Nabi menambahkan keterangan, illa kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' minhu dzalika syai'un, kecuali apabila dia keluar dari rumahnya dengan membawa hartanya, dengan membawa nyawanya, dan tidak ada yang berpulang dari keduanya, maka itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Nah, ini menjadi sebuah rujukan dalil bahwasanya sebagian ulama mengatakan 10 hari yang pertama lebih utama daripada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Saya mengambil pendapat jamak yang menggabungkan, dan di situ diberikan keterangan tafsil, keterangan yang terperinci, bahwasanya sebenarnya dua keutamaan ini tidak bertentangan dan tidak bertabrakan. Kalau melihat malam, tidak ada malam yang paling utama kecuali 10 hari yang pertama, 10 hari yang terakhir di bulan Dzulhijjah. Makanya ada syariat i'tikaf, syariat memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu identik malam. Jadi kalau melihat malam, tidak ada malam yang paling utama kecuali malam 10 hari yang terakhir di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau melihat siang, tidak ada siang yang paling utama kecuali adalah siang 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka inilah pendapat yang saya pilih. Berarti siangnya ini merupakan siang yang paling utama, yang memiliki keutamaan yang besar, karena ini merupakan prime time-nya seorang mukmin ketika mereka bertransaksi kepada Allah. Ketika mereka berdagang kepada Allah itu, maka waktu 10 hari yang terakhir ini sangat besar di sisi Allah. Dan tentunya kita paham ya, bahwasanya waktu itu sangat mempengaruhi ibadah. Waktu itu mempengaruhi ibadah, karena waktu itu tidak sama. Sambilkan contoh umum. Bulan Agustus, negeri kita memberikan remisi yang besar bagi para narapidana. Kenapa di bulan Agustus? Karena bulan Agustus historinya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Sama, bahwasanya tidak setiap waktu dan tidak setiap waktu memiliki kedudukan yang sama, karena waktu sangat mempengaruhi ibadah kita kepada Allah. Membaca Al-Quran pada waktu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan di waktu malam tidak sama dengan membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan di waktu siang. Itu nggak pernah sama kedudukannya, karena sangat dipengaruhi oleh waktu, karena waktu sangat mempengaruhi ibadah. Dan kita tentunya paham bahwasanya
ketika kita berdoa jam 3 pagi, itu tidak sama dengan kita berdoa jam 1 siang. Itu tidak sama. Kenapa? Jam 3 pagi di mana Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan semua pinta dan permohonan. Jam 1 siang tidak memiliki keutamaan sebagaimana jam 3 pagi atau jam 3 subuh. Karena waktu mempengaruhi. Sama, sesungguhnya ibadah kita pun sangat dipengaruhi oleh waktu, dan waktu yang sangat memberikan efek yang besar dalam transaksi kita kepada Allah itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ibarat kata, tidak ada sinar mentari yang paling dicintai oleh Allah kecuali sinar mentari yang terik ketika 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Makanya inilah yang menjadi titik perhatian kita. Jangan diremehkan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena siapapun yang ingin dekat dengan Allah, tidak ada transaksi yang paling menggiurkan serta paling indah kecuali transaksi ketaatan yang dikerjakan dan dilakukan. Jadi itu yang menjadikan kita memahami betapa besarnya keutamaan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan bagian dari sebuah perdagangan kita kepada Allah. Dan perdagangan itu adalah tepat ketika kita maksimalkan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kita tentunya paham ya, bahwasanya Allah itu sering membahasakan bahwasanya amal soleh itu kayak perdagangan kita kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli orang mukmin hartanya dan nyawanya dengan surga. Artinya Allah sering menggunakan kata perdagangan dan perniagaan ketika menerangkan tentang amal soleh yang dilakukan oleh orang beriman dan diganti oleh Allah dengan surga. Berarti kalau Allah sering mengibaratkan amal soleh kita itu adalah perdagangan, berarti keterangannya begini. Kita ini pedagangnya, amal soleh itu dagangan kita. Allah itu pembeli dari amal soleh dari dagangan yang kita berikan hanya kepada Allah. Dan nilai tukarnya itu diganti oleh Allah dengan surga seluas langit dan bumi. Kita ini penjualnya. Ketika kita telah paham bahwasanya kita ini penjual, maka penjual itu tahu investasi yang terbaik itu adalah di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena setiap transaksi yang terjadi pada siang hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama, setiap transaksi yang terjadi pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah memberikan nilai transaksi keuntungan profit yang sangat besar di sisi Allah. Sangat gede di sisi Allah. Yang tentunya ini sangat menggiurkan bagi kita ketika kita menuju kepada Allah dalam sisa hidup kita dan sisa umur kita. Ya, Masya Allah, saya ambilkan sebuah analogi yang gampang. Kita ini kalau sholat yang paling ringan, ini contoh yang sering saya sebutkan. Sholat yang paling ringan yang dikerjakan seorang muslim itu sholat apa? Bukan sholat witir ya, tapi sholat yang paling ringan itu sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sholat yang paling ringan. Sholat sunnah fajar itu sholat yang paling ringan. Sampai saking ringannya sholat sunnah fajar itu sampai Ibu Aisyah atau Ummul Mukminin Aisyah, beliau memberikan komentar, aku kalau melihat Nabi sholat sunnah fajar, aku seakan-akan menyangka bahwasanya beliau tidak membaca Al-Fatihah karena singkatnya beliau ketika sholat sunnah fajar. Dan ketika kita sholat sunnah fajar, syariatnya harus diringankan, maka ada tuntunan sunnah. Rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua kita membaca Al-Ikhlas. Itu, jadi jangan memilih Al-Baqarah, jangan memilih An-Naba yang panjang-panjang. Ayat rakaat yang pertama yaitu adalah surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua itu membaca Al-Ikhlas. Berapa lama kita melaksanakan sholat sunnah fajar? 3 menit sampai 5 menit. 3 menit sampai 5 menit. Ketika kita sholat sunnah fajar 3 sampai 5 menit, 3 sampai 5 menit, apa balasannya Allah berikan kepada kita? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diberikan kepada orang yang dagang sama Allah dengan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Masya Allah. Jadi betul-betul sholat fajar 3 menit diganti oleh Allah dengan dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Kita lihat ya. Kita kalau melihat tanah di sekitar bundaran HI,
per meternya bisa puluhan juta per meter. Itu baru tanahnya. Belum gedung-gedung di Sudirman, belum di Kuala Lumpur, belum di Bangkok, belum di London, belum di New York, belum di Rusia, belum di ini. Semua gedungnya, belum di dalam tanahnya, emasnya, batu baranya, mineralnya, semuanya. Kita bisa memperkirakan berapa juta triliun yang dimiliki dari dunia dan seisinya. Di atas triliun itu apa sih, Alfi? Kuadriliun. Hah? Kuadriliun. 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 Ya. Jadi kuadriliun katanya. Di atas triliun. Jadi kita bisa memperkirakan dunia dan seisinya itu berapa kuadriliun. Kalau dibagi 3 menit, berarti per menitnya kita digaji oleh Allah sedemikian besarnya. Ini paling senang saya penjelasan ini, untuk memberikan motivasi bagi diri. Berarti 1 menitnya kita ini digaji oleh Allah jutaan triliun gitu. 1 menitnya ketika kita sholat sunnah fajar. Itulah dagang sama Allah. Dagang sama Allah itu dagang yang tidak pernah merugi. Sudah modalnya dari Allah, semuanya datang dari Allah. Itu pun kita kembalikan kepada Allah. Hanya dalam waktu 3 menit atau 5 menit sholat sunnah fajar, bayarannya sudah sedemikian besar. Bapak-bapak dan ibu kerja di Pertamina. Ada yang gajinya 100, ada yang mungkin gajinya 150, ada yang gajinya 2 juta, ada yang gajinya 5 juta, ada yang gajinya 10 juta, 30 juta. Besar memang kalau ngelihat angkanya di akhir bulan. Tapi coba kalau kita teliti, itu kan angka di akhir bulan. Bayaran selama 30 hari. Tapi kira-kira kalau di breakdown dari angka 100 juta dibagi per menitnya kita dapat berapa? Mungkin nggak sampai 10.000 kali. Per menitnya kita tidak sampai 10.000, tidak sampai 100.000 mungkin. Kalau dibagi 100 juta per menitnya. Masya Allah itu. Itu kalau kerja untuk manusia. Kalau kerja untuk Allah, luar biasa. Kerja sama Allah itu sedemikian dahsyatnya. 3 menit digaji sampai jutaan triliun. Dan itu everyday kalau kita melaksanakan sholat fajar. Dan ketika saya menerangkan sholat sunnah fajar dengan jutaan triliun yang kita dapatkan per menitnya, gaji dari Allah, modal dari Allah, ditambah lagi ketika kita bertransaksi kepada Allah di bulan Dzulhijjah, itu lebih gede lagi. Kalau sholat sunnah fajar aja sudah sedemikian besarnya pahala yang kita peroleh, bagaimana dengan orang yang beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, di mana memiliki keutamaan yang sangat besar. Keutamanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini merupakan perniagaan yang sejatinya tidak boleh bagi kita. Perniagaan ini kemudian kita lewatkan. Ini perniagaan yang tidak boleh dilewatkan. Ini perniagaan yang betul-betul harus mendapatkan perhatian, mendapatkan sebuah perhatian, mendapatkan sebuah konsentrasi dari kita, bahwasanya inilah bentuk perdagangan terbaik yang kita bisa lakukan selain pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka perniagaan yang terbaik yang kita lakukan itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Sekali lagi ya, ini saya ulang-ulang supaya kita selalu ingat. Karena saya paling senang penjelasan dan penjabaran ini. Kalau engkau sholat sunnah fajar saja, 2 rakaat saja, dinilai oleh Allah setiap menitnya dengan kuadriliun atau ratusan juta triliun 1 menit. Apalagi ketika kita bertransaksi kepada Allah pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena sesungguhnya kita harus paham, karena sesungguhnya tidak ada perniagaan yang paling dicintai oleh Allah pada terbitnya matahari pada waktu, kecuali pada waktu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini yang harus menjadi sebuah perhatian besar dari kita. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, hatta sampai orang yang berjihad sekalipun tidak mampu mengalahkan trending topik amal yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi trending topik itu pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu sesuatu yang mega dahsyat. Bukan dahsyat, mega dahsyat. Yang harus kemudian kita mengerti dan harus kita pahami.
Makanya ketika kita mengetahui ini, pertimbangan kita kemudian adalah apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Apa yang kita harus kerjakan? Ketika kita pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, walaupun mungkin kita sering mendengar, saya mengucapkan kembali supaya ini mengingatkan kita apa yang sejatinya harus kita kerjakan. Ketika kita berada pada prime time-nya ketaatan kita dan pada investasi yang paling menggiurkan yang ada pada bulan Dzulhijjah. Maka para ulama lalu memberikan beberapa rule, beberapa petunjuk dan beberapa arahan dari apa yang harusnya kita kerjakan ketika kita sudah menuju kepada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dimulai pada hari ini. Sebagian dari teman-teman kita memulai hari yang kemarin. Dan saya memilih hari ini bersama dengan mayoritas masyarakat muslim dan bersama dengan pemerintah yang menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus kerjakan? Maka yang pertama, perbanyaklah kita untuk bertakbir. Perbanyaklah kita untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sunnah yang kita harus maksimalkan ketika kita berada pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu bertakbir. Dan takbir itu ada dua, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu adalah sebuah takbir yang dilakukan tanpa terikat kepada waktu dan kondisi. Ini disebut dengan takbir mutlak. Yang disebut dengan takbir mutlak, takbir yang dilakukan tanpa terikat kepada waktu dan kondisi. Takbir mutlak ini adalah takbir yang dilakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sampai kita melaksanakan sholat Idul Adha. Itu namanya takbir mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini takbir mutlak. Kita lakukan ketika kita di rumah, ketika kita di mobil, ketika kita di jalan. Maka kita memperbanyak takbir seiring dengan kita menghadirkan makna ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Berarti kita harus ingat, semua selain Allah itu kecil dan tidak bermakna dibandingkan dengan kita ketika mengetahui bahwasanya kita bergantung dan berharap serta bersandar kepada Allah semata. Ya. Maka itu disebut dengan takbir mutlak. Ada yang kedua yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang kita lakukan ketika terikat dengan waktu, yaitu ketika pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah takbirnya muqayyad, yaitu menunggu sholat dulu. Jadi kita setiap habis sholat kita kemudian takbir pada tanggal 10 dan ditambah 3 hari tasyrik. Selesai pada hari yang ketiga, pada tanggal 13 Dzulhijjah ketika sholat asar, itu yang paling terakhir. Itu namanya takbir muqayyad. Makanya itu berdasarkan kepada kebiasaan para ulama. Ketika para ulama itu menyampaikan, ketika para ulama itu memberikan contoh bahwasanya Ibnu Umar, Abu Hurairah itu dakhalas suq wa yukabbirani fis-suq. Bahwasanya Abu Hurairah dan Ibnu Umar, mereka itu masuk pasar dan kebiasaan mereka ketika 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, kebiasaan mereka ketika masuk pasar itu mereka bertakbir. Dengan takbir secara mutlak. Dengan takbir secara mutlak. Ada takbir muqayyad yang kita akan lakukan, yang kita akan kerjakan nanti, yaitu ketika pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini yang pertama, amalan paling utama. Makanya penting ya, kita habis ini kita kumpulkan keluarga kita sampaikan dalam bentuk halaqah ilmu, supaya anak-anak kita juga paham. Ini bulan untuk mengagungkan syiar kalimat Allah. Jadi kita agungkan ini untuk menunjukkan bahwasanya kita adalah sebuah kaum yang betul-betul mengagungkan nama Allah dalam kehidupan kita. Jangan sampai anak-anak kita terputus referensi mereka dari sebuah kultur yang ada di dalam agama mereka. Ini merupakan kultur sunnah yang tidak boleh hilang dengan kita bertakbir. Dan kita memperbanyak takbir itu ketika kita di bulan Dzulhijjah, supaya ini juga menjadi sebuah kebaikan. Kemudian ada takbir muqayyad nanti pada tanggal 10. Pada tanggal 10, 11, 12, 13 kita kemudian bertakbir, dan takbirnya bersama-sama dengan jamaah kaum muslimin. Kita harus paham ya Bapak dan Ibu, memperlihatkan
kekuatan Islam memperlihatkan jumlah kaum muslimin yang banyak, yang mengagungkan nama Allah, itu merupakan salah satu perkara yang penting supaya orang memberikan respek kepada Islam dan tidak menganggap remeh Islam itu. Makanya banyak syariat yang apabila kita detail melihat itu sebenarnya memberikan efek supaya orang yang melihat kita itu betul-betul tahu bahwasanya Islam itu banyak dan mereka mengagungkan Allah. Supaya tidak ada lagi orang yang meremehkan, melecehkan Allah dan Rasul atas nama apapun, atas nama bercanda, atas nama dark joke, atas nama keguyon, atas nama promosi, tidak boleh. Kalau mereka tahu bahwasanya kaum muslim itu betul-betul memperlihatkan pengagungan mereka kepada Allah dan mereka betul-betul bareng-bareng. Itu salah satu di antara poin penting kenapa kita disuruh memperbanyak takbir. Saya akan sampaikan sebuah riwayat. Bapak dan Ibu tahu, dulu ketika syariat haji diturunkan, pertama kali kita kalau tawaf di Ka'bah, maka belum ada rommel, belum ada lari-lari kecil. Jadi tawafnya biasa, jalan aja biasa. Ketika orang-orang musyrik jahiliyah melihat Nabi Muhammad dan para sahabat jalan aja ketika mereka tawaf, beda dengan mereka kalau tawaf sambil tepuk tangan. Semangat mereka kalau tawaf itu orang jahiliyah. Maka orang-orang musyrik lalu memberikan komen dan membuat framing dan narasi. Tuh, Muhammad itu kalau tawaf lemes, lemah, lunglai, loyo. Itulah Muhammad dan sahabat dan para sahabatnya kalau tawaf. Ketika itu terdengar oleh Rasulullah merasa risau dengan komentar itu. Lalu akhirnya turun sebuah perintah Rasulullah itu untuk berlari-lari kecil pada tiga putaran yang pertama. Itu menunjukkan kepada kita, itu memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Memang syariat kita itu harus memperlihatkan bahwasanya kaum muslimin itu merupakan kaum yang terus memperlihatkan apa kekuatan yang mereka miliki. Itu pula yang menjadikan kita harus paham ya, kenapa kita kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kenapa harus berbeda? Perginya dari sini, pulangnya ke sini. Kenapa harus berbeda semacam itu? Untuk memberikan efek kepada orang yang lihat, Masya Allah, kaum musliminnya banyak betul. Ya, itu pula yang menjadikan kita mengetahui kenapa Nabi memberikan sebuah perintah supaya kita itu puasa Idul Fitri, Idul Adha bersama dengan masyarakat yang banyak, bersama dengan pemerintah, supaya kelihatan jumlahnya itu banyak. Supaya ketika bersama-sama dilakukan, misalnya antara masyarakat dan pemerintah melakukan bareng-bareng di dalam puasa, di dalam Idul Fitri dan Idul Adha, itu yang akan memberikan sebuah efek. Supaya orang tidak gampang melecehkan kaum muslimin, tidak gampang melecehkan Allah, tidak gampang melecehkan Rasulullah. Ketika melihat kaum musliminnya itu begitu banyak dan mereka itu mengagungkan Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang kita harus mengerti. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya bertakbir ini harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Sembari kita menghadirkan makna kalau sudah bertakbir berarti tidak ada yang paling besar kecuali adalah Allah. Bukan nilai gajimu, bukan ijazahmu, bukan nilai IPK-mu, bukan pula bagaimana jabatanmu, tapi yang paling besar itu adalah Allah ketika kita sudah membasahi lisan kita di 10 hari yang pertama dengan kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini semuanya tentang Allah. Ini bulannya Allah, ini bulan Dzulhijjah ini. Dan berikan pengagungan hanya kepada Allah karena Allah paling senang didatangi, dituju oleh banyak manusia dengan mengagungkan namanya ketika di bulan Dzulhijjah. Karena sekali lagi bulan Dzulhijjah itu prime time-nya gede di sisi Allah. Share ratingnya kalau TV itu gede banget kalau ibarat TV. Dan ini merupakan bulan yang paling senang Allah itu diagungkan oleh hamba-hambanya ketika menyebutkan nama Allah. Ya, nanti anak-anak kita harus kita ajarin. Sambil kita nanti di rumah sebentar naik mobil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang pertama, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Ada yang kedua,
Yang kedua itu adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak seluruh amal ketaatan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dalam bentuk seumum-umumnya. Baik itu tilawah, baik itu sedekah, baik itu sholat sunnah. Diperbanyak ketika kita di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan salah satu bulan yang luar biasa. Ini merupakan bulan yang luar biasa di dalam menebalkan arti ketaatan dan menebalkan arti ibadah untuk menghapuskan dosa. Karena salah satu niat yang kita hadirkan ketika kita menebalkan ketaatan di waktu prime time untuk menghapuskan dosa. Antara bulan Ramadan yang sudah kita tinggalkan 2 bulan lalu, kan kita sudah terbentang jarak 2 bulan, sudah melewati 2 kali purnama dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Dan bulan Dzulhijjah ini tepat sekali untuk melebur dosa itu dengan ketaatan. Karena ketaatan itu salah satu niatnya adalah untuk menghapuskan dosa. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap dosamu dengan kebaikan. Kebaikan itu menghapuskan dosa-dosamu. Itu yang kita harus pahami. Itu yang kita harus mengerti. Jadi kita tebalkan ketaatan kita tebalkan ibadah kita. Tilawah, hatamkan Quran pada 10 hari ini, berarti 1 harinya 3 juz. Sedekahnya harus diperhatikan, telah sedekah pagi, kemudian sedekah yang mampu. Kemudian seluruh ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan, maka menjadi maksimal ketika dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Kita membaca Al-Quran, 1 hurufnya dinilai dengan 10 kebaikan. Kalau di bulan Shofar atau di bulan Syawal, satu hurufnya itu dinilai dengan 10 kebaikan. Mangqara harfa min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Kita membaca Al-Quran, 1 hurufnya dinilai dengan 10 kebaikan. Itu kalau di bulan Syawal. Tapi kalau di bulan Dzulhijjah, maka setiap 1 hurufnya, terutama siangnya, dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang besar, yang disetarakan melebihi orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau kita bayangkan orang-orang di Palestina ketika mereka sedang membela kehormatan dirinya dan bangsanya mereka, maka mereka menghadapi ketakutan, rasa khawatir dengan berbagai macam serangan yang bisa datang tiba-tiba, mengancam mereka, rumah mereka, dan nyawa mereka sendiri. Maka ketika kita beramal di bulan ini, 10 hari yang pertama, diterik mataharinya. Ketika diterik mataharinya, maka itu yang akan menjadikan kita ketika mendapati perkara ini kita kerjakan, maka melampaui dari semua pencapaian-pencapaian di dalam apa yang tadi saya sebutkan itu. Jadi ini merupakan prime time, ini golden time yang tidak akan terulang begitu saja dengan begitu mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harus betul-betul hadirkan maknanya. Karena orang kalau dia tidak tahu tentang satu perkara, itu biasanya meremehkan. Contoh nih, kalau saya dikasih hadiah, misalkan gamis ini, misalkan saya tidak tahu kalau harga gamis ini misalkan 5 juta. Mungkin saya akan meremehkan gamis ini. Kenapa? Oh, saya kira gamis biasa yang paling 200.000. Mungkin kalau kotor ya biasa. Kalau ternyata disetrika, terus setrikanya membekas di kain, di permukaannya, kita biasa. Karena kita menyangka cuma 200.000. Tapi beda kalau kita akhirnya tahu, oh gamis ini dikasih hadiah sama orang yang terbaik, dan ternyata gamisnya harganya 5 juta, kita akan menghargainya. Penting kita untuk istihdharul qalbi dulu. Istihdharu al-makana. Kita harus menghadirkan posisinya. Oh, ternyata 10 hari yang pertama ini besar. Gede banget. Ini prime time-nya gede. Sama dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan kita menebalkan arti ketaatan dan menebalkan arti ibadah kita di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Masya Allah, itu sama kedudukannya sebagai 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang paling dicintai oleh Allah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Siang yang paling dicintai oleh Allah adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Itu yang kemudian harus kita pahami. Makanya diperbanyak ketaatan-ketaatan yang harus dilakukan dan dikerjakan. Makanya tadi kan saya menyampaikan kepada antum kan sebuah analogi sederhana. Kalau sholat sunnah fajar saja 3 menit sampai 5 menit dinilai oleh Allah dunia dan seisinya, apalagi ketaatan sholat, tilawah, sedekah ketika dilakukan pada waktu prime time di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah.
jangan jadikan hari kita biasa di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah sebagaimana hari-hari di luar bulan Dzulhijjah. Karena mereka tidak pernah sama. Allah tidak pernah menyamakan antara keduanya. Ya, maka apakah setiap orang itu senang dengan kedatangan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah? Tidak setiap orang senang dengan kedatangan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Yang senang adalah orang yang ingin berdagang sama Allah. Ini orang yang senang. Nikmat apalagi yang kurang? Kita sudah diberikan kenikmatan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, lalu diberikan kenikmatan lagi hari ini, hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini merupakan perkara yang besar di sisi Allah. Yang ketiga yang kita harus lakukan, yang kita harus kerjakan ketika kita mendapati diri kita menginjakkan kaki di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu adalah kita harus memperbanyak puasa. Ya, puasa ini merupakan hal yang cukup penting di dalam kita memaknai 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, karena yang paling utama itu kan siangnya, terik mataharinya. Berarti kemudian siangnya dengan berpuasa itu sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini bisa dikerjakan yang paling utama 9 hari. Tapi kalau tidak mampu 8 hari. Kalau tidak mampu 7 hari. Boleh 3 hari boleh. Boleh 2 hari boleh. Boleh 1 hari Ustadz. 1 hari aja pas Arafah. Ya boleh. Walaupun agak kebangetan ya. Karena ini sudah merupakan prime time. Tapi ya boleh. Boleh aja gitu. Maka boleh bagi kita untuk memperbanyak puasa kita di bulan Dzulhijjah, yaitu puasa sunnah mutlak yang kita kerjakan untuk memperbanyak amal kita dengan siang dan terik mataharinya, dengan mengosongkan lambung kita, mengeringkan kerongkongan kita, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Kan saya sudah pernah nyampaikan, bukan? Puasa itu merupakan ibadah yang paling disenangi oleh Allah. Di antara ibadah-ibadah yang juga paling disenangi oleh Allah itu salah satunya puasa. Kenapa? Karena orang itu merasakan kehadiran Allah itu terasa kalau puasa. Kan gitu ya. Maaf ya. Kita ini kalau puasa sebenarnya memiliki 1 juta, memiliki 100 kemungkinan tempat untuk membatalkan puasa. Ketika kita berkumur-kumur, kita bisa neguk tanpa ada yang tahu. Tapi kita nggak mau neguk ketika sedang berkumur-kumur, ketika kita berpuasa. Kita bisa ke belakang, pura-pura ke kamar mandi, kemudian kita minum. Bisa kita. Tapi kenapa orang kalau sudah niat puasa, dia tidak mau untuk membatalkan, walaupun tidak kelihatan sama sekali orang. Walaupun di kamar mandi ada air seger ngalir dari keran, kerannya dingin banget. Kenapa dia nggak mau teguk cegluk-cegluk gitu? Toh tidak ada orang yang tahu, karena dia merasakan kehadiran Allah. Itulah yang menjadikan puasa itu wasaumuli. Puasa itu untukku. Dan para ulama mengatakan baik itu puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Walaupun yang paling utama puasa yang wajib. Kenapa Allah menyandarkan puasa untukku? Di mana ibadah-ibadah yang lain tidak disandarkan kepada Allah secara langsung. Sebagaimana hadits qudsi. Wasaumuli wa ana azizi bihi. Tapi kenapa puasa itu disenangi oleh Allah? Karena manusia itu merasakan kehadiran Allah dekat banget. Sampai dia tidak mau membatalkan puasanya walaupun di tempat tersembunyi sekalipun. Karena dia merasakan kehadiran Allah. Dan itu utama ketika puasanya di 10 hari yang pertama, di 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya Masya Allah berpuasa. Saya telat hari ini, besok. Saya besok nggak bisa Ustaz. Saya banyak walimah, ada 3. Kan walimah kan mubadir kalau saya walimah tidak makan. Ya sudah hari Ahad. Wah hari Ahad saya juga ada rencana rekreasi. Ya sudah hari Senin. Kalau mampu mulai hari ini kita mulai berpuasa. Karena nilai transaksinya fantastik. Dengan sebuah profit jutaan triliun yang Allah akan ganjar untuk kita ketika kita bertransaksi dengan amalan puasa kita semata-mata karena Allah semata. Ini yang kemudian kita kerjakan. Kalau tidak bisa minimal puasa Arafah. Puasa Arafah. Ketika kita puasa Arafah ini, nah, terjadi perbedaan. Kemungkinan itu terjadi perbedaan. Ya, terjadi perbedaan. Kenapa terjadi perbedaan? Karena bisa jadi mungkin tanggalan di Saudi lebih cepat daripada tanggalan di kita. Kalau semacam itu, kita mengikuti yang mana Ustadz? Pertama, tidak usah kita meributkan. Karena pelaksanaan puasa Arafah ada yang mengambil miqat
zamani, ada yang mengambil miqat makani. Kalau miqat makani berdasarkan proses wukuf di Arafah. Makanya miqatnya miqat makani, makan. Tempatnya wukuf. Orang wukuf ya kita Arafah, ya berarti kita harus sama tanggalnya. Tapi ada yang namanya miqat zamani, yaitu puasa Arafah didasarkan kepada miqat waktunya. Ya, waktu kita di sini tanggal 1-nya sekarang ya. Walaupun Saudi mungkin kemarin, ya kita hari ini, ya enggak apa-apa. Karena itu nanti juga kalau di breakdown lagi nanti ada namanya melihat ru'yah. Karena melihat ru'yah ada dua. Ada wihdatul matla, ada ikhtilaful matla. Wihdatul matla itu apa? Yaitu adalah satu ru'yah dipakai untuk seluruh tempat dan seluruh negara. Itu yang disebut dengan ru'yah global. Ada yang namanya ikhtilaful matali. Setiap satu negara, satu kawasan memiliki satu ru'yah yang tidak harus dipaksakan dengan ru'yah di kawasan yang lainnya. Nah, kalau saya secara khusus tanpa menafikan perbedaan, dan sudah sering saya menyampaikan, fikih itu luas. Yang sempit itu adalah hati kita. Tidak usah dipaksakan. Ada yang mengikuti miqat zamani, silahkan. Ada yang mengikuti miqat makani, tidak apa-apa. Yang nggak ada yang salah itu. Yang salah itu ketika sudah ribut tidak puasa. Nah itu yang salah. Makanya Masya Allah ya, saya pernah dapatin di satu grup pertengkaran ketika mempertengkarkan kapan kita puasa wukuf, puasa Arafahnya. Ada yang mengatakan wukuf, puasa Arafah, lihat wukufnya. Ada yang mengatakan enggak, berdasarkan tanggal di Indonesia. Ribut yang satunya dengan ribut yang satunya. Debat yang satu, debat yang satunya. Yang satunya live group, yang satunya live group. Sampai adminnya bingung. Tak pikir, kenapa sih harus kita senang untuk berdebat gitu loh? Kenapa sih senang harus berdebat gitu dan senang banget untuk merendahkan pendapat-pendapat yang kadang belum sama dengan pendapat yang kita pilih? Dua-duanya melupakan pendapatnya mutabar di antara para ulama gitu loh. Puasa Arafah itu sunnah. Adapun mencintai orang yang beriman dan tidak menyakiti hukumnya wajib. Yang wajib itu aula minal mustahab. Yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang mustahab. Yang bermasalah itu adalah orang yang nggak puasa, sudah debat, ujungnya pas puasa Arafah, tidur nggak, kemudian sahur dan akhirnya nggak mau puasa. Nah, itu yang masalah. Hari ini yang kita jumpai atau hari ini yang kita dapati itu apa? Banyak para penuntut ilmu, tetapi mereka tidak mau diam. Kalaulah para penuntut ilmu itu banyak mau diam, baik itu. Belajarlah untuk diam. Para penuntut ilmu itu belajar untuk banyak diam. Tidak semuanya harus komentari. Kamu tidak setiap perkara kamu harus tahu dan tidak setiap perkara kamu pinter. Lausak ketal jahil. Kalaulah orang-orang yang jahil kayak kita ini banyak diam, mungkin tidak terjadi fitnah yang luar biasa kayak hari ini. Tapi karena semua orang itu pengen ngomong, semua orang itu hobinya debat, terutama ketika punya Instagram lalu pakai nama yang disamarkan gitu, debat kemana-mana tanpa dia memperlihatkan identitasnya, padahal dia majhul, tidak ketahuan ini siapa. Kesukaannya debat betul. Itu yang menjadikan akhirnya fitnah itu tidak pernah selesai. Keributan yang terjadi di antara kaum muslimin, karena keributan di antara kaum muslimin itu bagian dari fitnah. Banyaklah diam. Kita ini kalau banyak diam, perumpamaannya kayak botol soda dikocok-kocok. Ini botol soda dikocok-kocok. Selama tutupnya tidak dibuka, apa yang ada di dalam air, di dalam botol soda itu tidak akan keluar. Selama botolnya, tutupnya tidak dibuka. Tapi kalau tutupnya sudah dibuka, maka yang ada di dalam botol itu, maka airnya itu keluar. Tutup botol itu mulut kita. Kualitas kita itu akan berkurang banyak kalau sudah banyak bicara. Nggak semuanya dikomentari. Nggak semuanya dikomentari, nggak semuanya harus didebatkan. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Dan semua masalah itu harus kemudian kita selesaikan dengan debat. Kadang-kadang kita selesaikan dengan saling memahami, dengan khilaf yang terjadi dan muktabar di antara para ulama. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Ya, supaya kita itu hidupnya rahmat. Hidupnya bisa saling mencintai di antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita memperbanyak bagaimana ketika kita di bulan Dzulhijjah itu memperbanyak puasa. Puncaknya yaitu adalah ketika pada tanggal 10 kita berkorban. Yaitu paling ringan kambing, paling besar itu adalah onta.
kemudian kita berkorban. Boleh nggak kita dengan berkorban itu hutang dan lain sebagainya? Boleh selama kita mampu membayarkan hutang itu dengan angka kalkulasi perkiraan kita bahwasanya kita punya cadangan-cadangan devisa tabungan untuk kita untuk membayar hutang itu. Tidak apa-apa hutang. Wallahu a'lam.